Tersangka dugaan KDRT terhadap Vena Melinda, Ferry Irawan baru-baru ini ungkap betapa kecewa dirinya dengan Ferel dan Atala. Hal itu karena di konten podcast Denny Sumargo, Ferel dan Atala menunjukkan video Ferry menangis. Ferry merasa usai ditunjukkannya video tersebut, ia justru banjir hujatan netizen terkait pura-pura sedih, hanya akting, hingga air mata buaya. Bahkan pihak Ferry langsung melayangkan somasi 3 kali 24 jam kepada Denny Sumargo lantaran diduga mencemarkan nama baik. Keadaan Pak Ferry hari ini baik-baik saja dan dalam keadaan yang seperti biasa melakukan aktivitas sehari-hari, sholat dan berdoa kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Pak Ferry semakin dekat dengan Tuhan. Kami ingin juga mengcounter begitu isu-isu yang beredar selama ini. Kemarin saya menerima video-video berkaitan dengan Pak Ferry menangis-nangis. Video tersebut itu tergantung daripada sudut pandang orang melihat. Bagi saya, video itu adalah video yang baik atau bagus begitu. Karena seorang suami menunjukkan rasa cintanya, menunjukkan rasa sayangnya kepada istrinya. Nah, cuman yang saya sayangkan adalah siapa yang menyebarkan video itu? Apakah video itu disebarkan oleh pihak keluarga juga, begitu loh, daripada istrinya Pak Ferry. Jadi jangan sampai hal-hal yang tidak berkaitan dengan kasus atau pokok persoalan ini semakin menyebar ke publik. Sehubungan dengan berita viral, adanya oknum mensomasi seseorang karena memposting dalam medsos nangis-nangis seseorang yang minta maaf. Saya mau kasih pencerahan hukum bahwa memposting sesuatu fakta kenyataan, apalagi hanya sekedar nangis-nangis dan minta maaf, bukanlah pencemaran nama baik. Baca SK bersama, surat keputusan bersama antara Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri Menko Info yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang ITE. Jadi memposting sesuatu kenyataan yang bukan berita asusila bukanlah pencemaran nama baik. Jadi kalau misalnya saya nangis-nangis minta maaf kepada istriku atas perbuatanku dan itu diposting oleh siapapun, itu bukan pencemaran nama baik. Bahkan itu malah meningkatkan nama daripada orang tersebut karena dia mau minta maaf atas kesalahannya. Sekali lagi, memberitakan suatu kenyataan, asalkan itu bukan berita asusila, itu bukan pencemaran nama baik. Kenapa keluarga memberikan kuasanya, ya, menunjuk kami, saya dan Bang Nahak untuk menjadi kuasa hukum keluarga besar? Dikarenakan tentunya karena sudah sangat berdampak, di mana saat ini ibunda dari Mas Ferry yang berusia 76 tahun mengalami pecah pembuluh darahnya di matanya diakibatkan karena tekanan dan bulian. Bukan dia yang langsung dibully, tapi juga Ferry yang dibully berdampak ke dia. Kemarin saya sudah menghimbau keluarga besarnya Mas Ferry. Artinya kita tidak usah saling menyerang, apalagi keluarga atau putra-putranya Mbak Vena. Kecewa juga sama Om Ferry karena emang gimana ya, aku udah minta dia untuk jagain mama kan sebelum nikah, dan dia udah meyakinkan aku sama kakak juga kalau dia bakal ngelakuin itu, tapi kan ternyata kan kejadiannya sebaliknya gitu. Jadi kecewa banget sama dia sih. Merasa aibnya diumbar ke hadapan publik, lantas pihak Ferry merasa dirugikan, sekaligus kecewa terhadap Ferel dan Atala. Alhasil, sebuah strategi jitu dan mutakhir kabarnya sudah disiapkan pihak Ferry untuk memutarbalikkan keadaan. Ferry kabarnya siapkan sebuah cerita yang diduga merupakan rahasia dari Atala. Bila memang diperlukan dan posisi Ferry lebih terpojok lagi, itulah kartu as mereka, garda terakhir untuk melawan Atala. Ternyata Pak Ferry ini orang yang sangat baik sebagai seorang suami yang baik, juga sebagai ayah sambung yang baik. Kenapa saya mengatakan begitu? Ternyata Pak Ferry menyimpan sebuah rahasia
di mana ada kasus di Bogor, yang Pak Ferry pada waktu itu paling depan untuk membela seseorang ini. Jadi jangan sampai kedua belah pihak ini kan saling mengumbar satu sama lain. Ayo dong stop, mari kita upayakan perdamaian. Supaya jangan sampai ada isu-isu yang lain nanti, ada aib-aib baru yang disebarkan. Pada saat saya berdiskusi dengan Pak Ferry, saya memegang surat pernyataan loh, berkaitan dengan kasus yang ada di Bogor. Tapi menurut saya belum waktunya untuk kita buka, karena kami masih mengupayakan upaya perdamaian. Itu bagian dari strategi kami untuk membela Pak Ferry nanti ya. Saya belum mau menyentuh ke arah sana, karena informasi ini saya sudah cek kebenarannya, ternyata ada suratnya pernyataan, ada buktinya juga laporannya begitu loh. Ada surat panggilannya, itu Pak Ferry masih simpan. Makanya sekali lagi janganlah kita saling membongkar, membuka aib satu sama lain. Janganlah kita saling membongkar, membuka aib satu sama lain. Kalau yang namanya kasus yang tadi saya kan tidak mengikuti, tetapi kan ada perdamaian. Artinya di situ ada pernyataan damai, kesepakatan yang sama. Ketika dua perdamaian, artinya ada perbuatan. Nggak penting kayak yang aku bilang tadi, semua orang punya hak untuk berbicara, semua orang punya hak untuk mengatakan apa yang mereka mau. Tapi kebenarannya seperti apa, kan itu ada polisi, ada penyidik ya. Kita serahin aja sama mereka. Memang, masih teringat pada bulan Februari 2022 lalu, Atala Naufal memang pernah datang ke Polresta Bogor, didampingi oleh Ferry Irawan. Tapi kala itu, kedatangan Atala ialah menjadi saksi dari polemik mantan kekasihnya Shanat dengan keluarganya. Benarkah yang dimaksud kuasa hukumnya ialah kasus berikut? Hanya pertanyaan seputar masalah Shanat, ya. Dan sesuai apa yang saya sudah sampaikan, bahwa Atala ini tidak tahu menahu mengenai masalah atau hubungan yang terjadi di dalam keluarga Shanat. Atala ini hanya orang luar, jadi Atala ini hanya terbawa-bawa. Kita jujur nggak tahu siapa pelapornya. Soalnya kita juga nggak ngerti ini sih sebenarnya. Iya, kita nggak ngerti. Kita nggak tahu siapa pelapornya, kita nggak tahu. Bahwa memang ini permasalahannya adalah mengenai keluarganya Shanat. Dan kita ini kapasitasnya orang luar gitu. Iya. Di sini ya aku minta Shanat untuk dia stay strong untuk menghadapi ini semua. Soalnya pasti lebih berat dia sih menurut aku kan ngadepin ini, dan juga keluarganya sabar-sabar karena pasti ada jalan keluarnya sih, aku doain. Tapi kalau kasus sudah didamaikan, tidak bisa dilanjutkan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada pihak lain mau membuka lagi, tidak bisa. Terlihat amat percaya diri, seakan-akan bisa membalikan keadaan. Tentu, bila menerka-nerka, Ferry ingin pihak keluarga Vena Melinda lah yang merasa terpojok. Akankah bila hal itu terjadi, Vena Melinda lantas mencabut laporan dan batalkan perceraian? Saya nggak tahu gimana mekanismenya, tapi yang jelas saya akan terus lanjut dari proses hukumnya, proses perceraiannya, dan saya berusaha terus healing, terus waras dari ibu karena tanggungan saya terhadap Fania luar biasa. Dia sering nangis. Saya sudah urus secara prosedur, secara administrasi bagaimana untuk perceraian. Ya jujur mungkin ini bakalan jadi terakhir kali aku ngebahas soal ini ya, karena aku rasa udah terlalu sering dibahas gitu. Jadi aku sama adik aku sama mama kita juga udah memutuskan ya kalau udah selesai ya udah gitu loh, harus biarin prosesnya berjalan aja, nggak usah kita pikir-pikirin lagi, nggak usah kita ingat-ingat lagi, dan move on kehidupan yang insya Allah lebih baik lagi ke depannya. Omong kosong ya bisa dibilang ya, itu kan kita sebagai anak ya kesel banget ya. Kita sebagai anak kesel banget ya. Gugatan cerainya udah dipersiapkan tapi belum, nanti karena tenaga saya kan terbatas, asisten saya penuh perkara, jadi memang udah dipersiapkan ya. Kalau dalam undang-undang PKDRT itu kan masih mungkin diupayakan restoratif justice. Tapi terkait dengan perkara yang di Bogor itu sebenarnya tidak mungkin ada restoratif justice begitu loh. Kita berbicara kasus yang berada di Polda Jawa Timur ya. Dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, Pak Ferry berharap kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Yang kedua, kalaupun harus berpisah, sekali lagi, kalaupun tidak bisa dipertahankan, berpisahlah dengan baik-baik. Itu aja.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.